Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para rektor, dosen, mahasiswa, masyarakat umum, serta perwakilan organisasi lingkungan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam forum penting ini. Hari ini, kita berdiri di sini untuk membahas salah satu isu yang mendesak dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia, yaitu perubahan iklim dan konsekuensinya bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan. Fenomena ini bukan sekedar topik akademik atau perdebatan teoritis, melainkan realitas yang mempengaruhi kesejahteraan manusia secara langsung. Suhu bumi yang meningkat, hutan yang terus berkurang, serta bencana alam yang kian terjadi merupakan bukti nyata bahwa perubahan iklim mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dampak perubahan iklim secara komprehensif, diharapkan kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Perubahan iklim adalah fenomena kompleks multidimensi terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu rata-rata harian di Indonesia meningkat sebesar 0,4 derajat Celcius per dekade sejak 2020. Pada awal tahun 2024, lebih dari 20 kota besar termasuk Jakarta mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 39 derajat Celcius selama beberapa hari berturut-turut. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan, tetapi juga kesehatan masyarakat, meningkatkan resiko dehidrasi, stroke, dan gangguan pernafasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Selain dampak kesehatan, perubahan iklim menimbulkan tekanan signifikan terhadap sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menurunkan produktivitas lahan pertanian, mengancam keamanan pangan, serta memicu kenaikan harga bahan pokok. Selanjutnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 1.600 bencana terkait iklim tercatat hingga pertengahan 2024, termasuk banjir dan kekeringan yang mempengaruhi sekitar 13 juta orang dengan kerugian ekonomi mencapai 55 triliun rupiah. Meskipun tantangan ini besar, terdapat sejumlah langkah praktis dan strategis yang dapat diambil untuk mitigasi dan adaptasi. Pada tingkat individu, kita dapat memulainya dengan mengurangi jejak karbon melalui penggunaan transportasi publik, efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, dan pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan melalui kampanye pendidikan lingkungan, pengembangan aplikasi digital untuk memantau jejak karbon, serta penelitian berbasis berkelanjutan. Masyarakat umum dapat mendukung kebijakan pro-lingkungan, termasuk reboisasi dan pengurangan deforestasi. Sementara itu, organisasi lingkungan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk mengimplementasikan solusi inovatif, seperti konservasi hutan, program pendidikan ekologi, dan pengembangan teknologi hijau. Secara global, Indonesia juga dapat memanfaatkan pengalaman negara lain dalam transisi energi bersih dan mendorong forum internasional untuk mengurangi emisi ke global. Penting untuk dicatat bahwa setiap tindakan kecil seperti menanam pohon atau menghemat energi dapat bersinergi menjadi dampak besar jika dilakukan secara kolektif. Dengan demikian, perubahan iklim bukanlah masalah yang dapat diatasi secara individu,
melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi. Hadirin sekalian, perubahan iklim adalah tantangan global yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan kita. Namun, setiap tantangan juga membuka peluang bagi kita untuk bertindak dan berinovasi. Kesadaran dan tindakan kolektif adalah kunci untuk memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas kita untuk menerapkan kebiasaan berkelanjutan sambil mendorong kolaborasi antar lembaga dan masyarakat luas. Bersama, kita dapat menghadapi dampak perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Semoga pidato ini dapat menginspirasi tindakan nyata demi bumi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.